satu kampung itu harus ada hafiz Quran. Jadi itu sifatnya fardu kifayah. Nah, fardu kifayah dan fardu ain. Jangan sampai dia sibuk ngapal Quran tapi fardu ain yang harus ditunaikan dia tidak ditunaikan. Sibuk ngapal Quran itu kan sifatnya fardu kifayah itu. Tetapi fardu ain yaitu dalam artian memperbaiki zahir batinnya dengan takwa, menjauhkan diri dari maksiat, menjalankan perintah Allah, itu tidak dituntaskan. Padahal itu yang paling fardu. Jadi tidaklah bagi seorang guru yang dibina dulu adalah bagaimana memperbaiki urusan ketakwaan seorang santri itu. Kalau sudah takwa nanti jadi hafiz Quran yang takwa. Tapi kalau dia hanya fokus dengan fardu kifayah, fardu ain yang intinya tidak dituntut, akhirnya fardu kifayahnya dapat tapi fardu ainnya lewat. Padahal yang wajib itu ya fardu ain itu. Nah, fardu ainnya seorang santri, seorang pelajar kata Imam Al-Ghazali, yaitu memperbaiki zahir batin dia dengan takwa, menjalankan ketakwaan, diadai ibadah fil zahir wa batinah, menunaikan ibadah zahir dan ibadah batin, wa bijtinabi maksiatil zahir wa batinah, menjauhi maksiat zahir maksiat batin. Makanya Bapak Ibu digunakan Allah itu di dalam satu kitab khusus pembahasan tentang para penghafal Quran. Imam An-Nawawi punya kitab namanya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. At-Tibyan, kitab penjelasan tentang adab-adabnya para hamalatul Quran. Jadi kalau penyebutan yang hafiz Quran itu bukan al-hafiz memang, sebenarnya hamilul Quran, jamaknya hamalah, pembawa. Kalau penyempatan hafiz itu dulunya yang ahli hadis, minimal 100.000 hadis hafal di kepala, baru julukannya al-hafiz. Kalau sekarang enggak, al-hafiz itu sempatan untuk yang hafal Quran, nah lain, ya mungkin beda tradisi itu di Indonesia. Kalau dulu al-hafiz itu yang ahli hadis. Kalau ahli Quran itu justru sebetulnya qori dengan hamilul Quran. Jadi kalau istilah dulu al-qori di zaman Nabi, para qurra jamak dari qori itu berarti hafiz Quran itu. Makanya dalam ketika perang Yamamah, Sayyidina Abu Bakar melawan orang murtad itu banyak qurra meninggal. Maksudnya siapa? Para hafiz Quran meninggal. Maka diisyaratkan, diusul sama Sayyidina Umar untuk supaya Quran cepat dimushafkan, dikumpulkan. Karena para qurra, para hafiz sudah berguguran, syahid, takut nanti tidak terjaga Quran. Jadi penyebutan ahli Quran, hafiz Quran yang hafal Quran itu bukan hafiz kalau dulu. Kalau sekarang lain apa ya? Nah, itu di luar pembahasan itu. Nah, di situ dalam kitab At-Tibyan itu apa itu disebutkan sama Imam An-Nawawi. Ada apa kata beliau? Hendaknya sebelum menghafal Quran, fayam bagi ayyutahhira qalbahu min al-adnas liyasluha qabulul Quran. Hendaknya bagi seorang yang memang ada niat menghafal Quran, yang pertama kali langkah yang dia lakukan sebenarnya bukan ujung-ujung langsung hafal. Apa kata beliau? Ayyutahhira qalbahu min al-adnas, mensucikan batin dia dari kotoran-kotoran duniawi, apalagi sifat-sifat buruk yang tercela, benci, dendam, hasad, riya, sum'ah, takabur, ujub. Itu semuanya yang perlu dibersihkan kata Imam An-Nawawi. Apa alasannya? Liyasluha qabulul Quran, biar Quran itu layak masuk dalam hatinya. Biar layak Quran itu masuk dalam hatinya. Maka di sini ada bagi seorang mu'allim, bagi pengajar, adalah yang diarahkan terlebih dahulu kata Imam Al-Ghazali, jangan sampai santri atau muridnya itu banyak fokus dengan sifatnya fardu kifayah. Bukan berarti ini melarang orang hafal Quran, kan? Ini sikap yang bagaimana lebih hati-hatinya. Nah, lebih hati-hatinya bagus. Kita katakan tentunya disampaikan kepada orang yang memang sudah mampu menganalisa nasihat tersebut, sudah balik. Kalau yang kecil-kecil tidak apa-apa, suruh hanya Al-Quran. Nah, nanti baru akan kasih arahan untuk bagaimana bukan hanya sebatas menunaikan fardu kifayah yaitu menghafal Quran, tetapi bagaimana dia dituntut untuk menunaikan yang sifatnya fardu ain, menjadikan insan yang bertakwa. Itu yang paling wajib. Jadi kalau yang sudah balik, yang mampu, sudah diberi nasihat, paham, maka arahkan
Jangan sibuk yang sifatnya fardu kifayah, diusahakan betul-betul siang malam tidak tidur ngapal Quran, tetapi amalannya tidak dijaga, akhlaknya tidak diteliti, tidak diperbaiki, amalannya sembrono, sembarangan, yang diwajibkan fardu ain ditinggalkan, kemaksiatan dilakukan. Nah, itu yang harus dijaga. Kemudian yang terakhir wasabi masyar, adab yang ke-17 yang terakhir mu'akhadatu nafsihi awalan bittaqwa liyaqtadiyal muta'allimu awalan bi'amalihi wa yastafidu saniyan min aqwalihi. Tentunya adab yang ke-17 inilah yang menentukan bagi seorang mu'allim pengajar, namanya dia mengarahkan muridnya untuk bertakwa, dia dulu bertakwa, kata Imam Ghazali, supaya kalau dia memberi arahan untuk santri muridnya bertakwa, itu lihat tadi yang muta'allimu awalan bi'amalihi, muridnya akan lebih mudah untuk ikut dia karena dia mengarahkan sesuai dengan praktiknya, sesuai kenyataannya. Dibilangnya jangan maksiat, maka gurunya juga jangan maksiat. Gurunya bilang jaga salat berjamaah, ya maka dia juga jaga salat berjamaah. Apalagi banyaklah, sehingga muridnya lebih mendapatkan faedah dengan ucapan arahan-arahan daripada gurunya. Baik Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selesai sudah suhbah atau adab bersama makhluk, kaitan dari seorang posisinya sebagai orang alim kepada yang tidak alim. Sekarang adab daripada sesama makhluk tetapi posisinya dibalik, diganti, yaitu dia sebagai muta'allim. Jadi kalau mu'allim pengajar, kalau muta'allim yang belajar. Kalau mu'allim itu guru, kalau muta'allim itu murid. Nah di sini ada muta'allimi, adab-adabnya muta'allim, maksudnya adab-adab orang yang belajar. Wa in kunta muta'alliman fa adabul muta'allimi ma'al 'alim 13. Jika engkau sebagai seorang santri, sebagai seorang murid, maka adab seorang murid kepada gurunya ada 13. Kalau tadi yang sudah lalu adabnya seorang guru pada murid 17. Sekarang adabnya seorang murid kepada guru itu ada 13. Kata Imam An-Nawawi. Al-awwalu, yang pertama, ayyabda'ahu bitahiyyati wassalam wa talabil izni bid-dukhul. Hendaknya adabnya yang pertama, kalau ingin bertemu gurunya, mungkin gurunya di dalam rumah, dimulai dulu dengan izin dan mengucapkan salam. Mengucapkan salam terlebih dahulu. Ataupun berpapasan bertemu, hendaknya dia yang dulu mengucapkan salam, memulai salam. Wasani, yang kedua, ayyuqallila baina yadayhi ay fi hadratihi al-kalam al-mubah. Adab yang kedua bagi seorang pelajar, seorang siswa, seorang murid di hadapan gurunya, mensedikitkan berbicara yang mubah. Apalagi yang haram, yang mubah aja disedikitkan. Jangan banyak bicara, banyak diam saja. Pokoknya kalau sudah di depan hadapan hadarat gurunya, di hadapan gurunya banyak diam saja. Kalau sudah diajak bicara, jangan bicara. Pokoknya kalau sudah disuruh bicara, jangan bicara. Ini adab yang kedua, mensedikitkan pembicaraan di hadapan gurunya. Wasani itu Allah yatakallama ma lam yas'alhu ustaduhu. Yang ketiga, hendaklah seorang murid tidak berbicara jikalau seorang gurunya tidak bertanya kepada dia. Nah, selagi gurunya, ustaznya tidak bertanya kepada dia, ya sudah diam saja, jangan berbicara. Selama ustaznya diam, tidak ada bertanya langsung kepada dia, ya sudah. Sikap yang benar, adab yang tepat adalah hendaklah tidak berbicara, diam saja. Nah, ini tidak berbicara. Bagaimana kalau ini bertanya? Warabi, adab yang keempat, Allah yas'ala syai'an ma lam yasta'dzan ustadzu awalan ay qabla su'al. Biasanya kan murid itu suka tuh bertanya dengan gurunya. Murid senang bertanya karena ada hal-hal yang perlu dipertanyakan. Maka tetap ada etikanya. Etikanya, adabnya, kata Imam Al-Ghazali. Yang keempat, jangan bertanya sebelum diberikan izin bertanya. Dalam kelas mungkin di satu majelis lagi tengah-tengah penyampaian, langsung nyerobot dia, Ustaz, izin bertanya. Itu tidak benar. Kalau sudah ada izin dari gurunya, inda guru soal,
Ada bertanya baru boleh, tidak bertanya. Jangan nyerobot-nyerobot, belum tuntas lagi berbicara langsung dipotong gitu. Atau mungkin greget ini, ingin cepat mendapat jawaban. Akhirnya memotong ucapan gurunya, padahal belum dapat izin. Maka adabnya kalau hendak bertanya, jangan bertanya dulu kalau tidak diberikan izin. Kalau sudah diberikan izin barulah. Nah, ada yang mau dipertanyakan silakan. Karena dulu Bapak Ibu, saya sempat di Kampar sebelum di sini itu masya Allah masjidnya satu orang gitu. Siapapun tuan guru yang datang ke sana siap-siap sama beliau itu. Memang orang alim, memang pakar alim hitam, memang kita kuning memang lancar. Gitu. Tapi sayangnya itu kita kurang nyamannya gitu. Siapapun yang datang ngaji itu ini, pokoknya belum tuntas tuan guru itu nyampaikan langsung akan guru. Sana kan manggilnya buya, izin bertanya, langsung terputus tengah jalan gitu. Dan uniknya pertanyaannya itu belit-belit gitu. Kayak dia mulai ceramah lagi, habis waktu. Masya Allah, ini sayang sekali. Nah, padahal etikanya tidak seperti itu. Kalau udah diizinkan bertanya silakan. Tapi kalau tidak diizinkan jangan, dipendam saja dulu, tunggu nanti kesempatan bertanya. Kemudian yang kelima, wal khamisu, ada seorang santri, seorang murid kepada gurunya, alla yaqula fi mu'aradi qawlihi qala fulan bi khilafi ma qulta wa ma asbaha dzalik. Jangan sampai mengatakan pendapat orang lain di hadapan gurunya yang pendapat itu tidak cocok dengan gurunya. Contohnya gurunya berpendapat berprinsip ini haram. Langsung dia bilang, maaf guru, saya dengar dari ustaz itu katanya makruh. Nah itu tidak usah. Itu namanya membenturkan gitu. Etikanya adanya tidak seperti itu. Kalau memang kita berguru dengan seorang guru ya sudah, ini adab nih, kaitannya dengan adab. Tapi adab itu menentukan keberkahan masalahnya. Karena efeknya kalau orang dapat adab, sakit hati guru tersinggung, murid itu langsung adem gitu. Keberkahannya hilang. Nah, jadi jangan sampai saking semangatnya akhirnya semuanya disampaikan. Nah, gurunya pendapatnya seperti ini, mungkin pendapatnya makruh. Dia dengar dari ustadz yang lain, langsung dia sampaikan, maaf guru, saya dengar ceramah dari ustadz kemarin itu tidak seperti guru ini, bukan makruh loh, haram. Tidak usah, jangan disampaikan seperti itu. Itu nama membenturkan. Yang penting guru itu udah memang punya prinsip seperti itu. Tidak usah disangka-sangka seperti itu. Nanti pandailah orang lain menyampaikan. Kalau murid tidak usah. Tapi kalau orang lain tidak apa-apa. Orang lain karena tidak ada kaitan guru murid. Nah, karena kalau ada kaitan hubungan guru murid, itu ada kesan. Berarti muridnya ini belum taslim, belum pasrah dengan prinsip gurunya. Masih dia istilahnya tuh terkesan dengan pendapat-pendapat yang lain. Gurunya bilang ziarah kubur itu boleh, dia bilang ustaz yang satu itu bilang ziarah kubur haram guru, gimana? Itu kan ada kesan berarti murid ini semacam belum ada kepasrahan total dengan gurunya, masih dibenturkan dengan pendapat yang tidak sama dengan pendapat guru. Ini kalau guru dengan murid. Tapi kalau bukan guru murid tidak masalah itu. Mungkin orang luar itu tidak ada kaitan. Nah, ini tidak ada kaitan ada guru dan murid. Ini kan kaitannya bagaimana muta'allim ma'al alim, seorang murid bersama gurunya. Baik. Kemudian wasadisu yang keenam, alla yushir alaihi bi khilafi ra'yihi fa yara annahu 'ala as-shawab min ustadihi. Fadzalika yuhillu bil adab lil ustad wa yunqisul barakah. Adab yang keenam, jangan sampai muridnya menyanggah pendapat gurunya yang mungkin tidak cocok dengan dia. Kalau tadi dia memaparkan pendapat orang lain yang tidak sama dengan pendapat gurunya, tidak, dia langsung mungkin ini biasanya kena nih mesti santri pintar ya. Murid pintar. Kalau murid yang agak kurang-kurang mana mau berdebat dengan gurunya, diam aja dia. Ini murid yang mungkin agak jenius nih, biasa itu, biasa. Ada memang orang-orang tipikalnya seperti itu. Nah, orang yang seperti itu dia mungkin tidak cocok dengan pendapat gurunya, langsung segera disanggah sama dia. Maaf guru, kalau saya kurang sependapat.
atau apalah bentuk yang sikapnya itu menampakkan pendapat gurunya dan cocok, sehingga ada merasa wayaro annahu a'lamu bis-shawab min tilkal mas'alah min ustadzi, sehingga ada kesan dia lebih benar pendapatnya dari gurunya. Nah, kesannya seperti itu. Jadi tidak usah, kalau memang tidak cocok dipendam saja, jangan disangka. Nah, ini biasanya bagi orang-orang jenius, murid-murid yang keterlaluan pintarnya. Nah, murid-murid yang keterlaluan pintar itu biasa kadang-kadang gitu. Nah, kadang-kadang dia menyangka. Nah, efeknya apa? Efeknya orang kalau punya sikap seperti ini, murid yang seperti ini akan menjadikan berkahnya berkurang. Berkahnya berkurang. Wasabiu yang ke-7, Allah yas'ala, jadi sahut fi majlis ini al-ustadi wa la yatabassamu 'inda mukhatabatihi. Nah, ini juga nih. Ini bukan hanya untuk murid dengan guru sebenarnya, tapi untuk kita juga hendaknya menjaga adab ini. Apa itu? Jangan bertanya kepada teman duduknya guru dalam satu permasalahan yang di situ ada guru kita. Guru kita contohnya A. Ada tamu, mungkin tamu guru itu juga orang alim. Kebetulan kita ada pertanyaan, bertanya kita dengan kawan ya, padahal ada guru kita. Itu nyakit hati guru nama itu, bikin tersinggung gurunya itu. Nah, kan seakan-akan gurunya jadi tersingkir, padahal gurunya ada nih. Nah, di mana ada tamu dari luar, mungkin dari luar negeri itu, syekh gitu. Bertanya dia dengan syekh itu, gurunya tersingkirkan ketika itu. Bertanya suatu permasalahan. Nah, ini jangan ya. Tidak usah. Kalau mau bertanya jangan depan gurunya. Bertanya dengan orang itu, teman duduknya guru itu jangan di depan dia. Itu termasuk suul adab, guru adab itu. Karena banyakkan sendiri Bapak Ibu. Sekiranya kita punya murid ini, ada kawan kita juga orang alim. Murid kita ini yang sudah lama kita didik, tiba-tiba dalam satu majelis itu bertiga nanya nih ke kawan kita, apa perasaan rasanya? Lain rasanya itu. Kok kita disingkirkan sama dia, meloncat dia, tanya ke kawan duduk kita itu. Nah, ini etikanya jangan sampai bertanya kepada teman duduknya guru, karena itu menjadikan tersinggungnya takutnya hati seorang guru. Dan juga di sini disebutkan wala yatabassamu 'inda mukhatabati. Ternyata tidak dibenarkan kesemsem, apa istilahnya? Senyum-senyum ketika berbicara dengan guru. Guru bicara, itu tidak benar dulu. Jadi ternyata kalau murid dengan gurunya diajak bicara itu lebih baik menampakkan sikap tenang saja. Nah, jadi murid pada gurunya kesensem, jangan pinggir itu wala yatabassamu 'inda mukhatabati. Nah, jangan kebanyakan kesemsem. Nah, senyum-senyum ketika sedang berbicara dengan gurunya. Baik, yang ke-8 wasabinu alla yantafita ila al-jawab yaminan wa shimalan fi hadratihi bal yajlisu mudrikan 'ainahu sakinan muta'addiban bila 'abathin bi nahwil yad ka'annahu bis shalah. Ada yang ke-8 bagi seorang murid, jangan banyak menolak-noleh kanan kiri ketika di hadapan gurunya, ataupun tidak menolak kanan kiri tetapi melakukan hal yang sia-sia, main tangan, main pulpen, itu termasuk adab yang tidak baik itu. Hendaknya depan gurunya sudah tenang, jangan melakukan hal yang sia-sia, jangan banyak pola-pola, karena itu mengganggu fokus gurunya. Mengganggu fokus guru. Banyak pula tingkah dia gitu. Olah kanan, oleh kiri, nampak ada orang main mercun, anda mercun, gurunya lagi sampaikan ilmu, menjelaskan ilmu, nampak ada orang rame-rame noleh dia. Itu tidak benar, itu kurang adab. Imam Syafi'i, Bapak Ibu dirahmati Allah, Imam Syafi'i itu beliau menceritakan bagaimana etika adab beliau depan Imam Malik. Kata beliau, kuntu atasaffahul warqata baina yaday Malik safhan rafatan rafiqah haibatan lahu li an la yasma'a waqahan. Aku dulu, kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, ketika masih belajar dengan Imam Malik radhiyallahu anhu, itu saking menjaga
adab di hadapan Imam Malik supaya konsentrasi beliau tidak terganggu dengan sikapku dalam urusan mengalih membolak-balikan bukuku saja, lembaran kitabku, aku hati-hati, pelan-pelan ambil, jangan sampai berbunyi itu, gesekan bunyi lembaran kertas yang aku alihkan itu mengganggu fokusnya Imam Malik, kata Imam Syafi'i. Sakingnya adabnya Imam Syafi'i ini dengan Imam Malik. Untuk membolak-balikan kan kadang berbunyi itu kertas kita kalau kita baca. Itu saja Imam Malik, kata Imam Syafi'i, aku di hadapan beliau, aku tuh atas safwahul waraqata safhan raqiqah. Aku balikkan dengan pelan, raqiq, betul-betul pelan sampai tidak berbunyi. Sakingnya itu ingin menjaga tawajuhnya guru, karena sikap santri, sikap murid itu kalau ada yang beda nanti membuyarkan. Kalau sudah buyar ada enak lagi dan hatinya sudah kacau dan kalau ada lihat sikap-sikap muridnya yang banyak tingkah, apalagi sampai tolak oleh gurunya jelaskan pada dia madang kanan, madang kiri, main kuku, gigit kuku, main pulpen, coret-coret, itu tambah buyar. Nah ini termasuk adab-adab yang bermasalah. Kemudian yang kesembilan, watasimu anna yusira alaihi su'al 'inda malali. Jangan memperbanyak bertanya ketika gurunya mungkin lagi capek, lagi tidak istilahnya itu bad mood bahasanya Pak. Bad mood itu lagi kurang enak perasaannya, mungkin ada masalah, lagi kayak murung gitu. Jangan banyak tanya. Jangan bertanya di saat itu. Jangan banyak bertanya di saat itu. Dan banyak bertanya ini Bapak Ibu sebenarnya juga termasuk perkara yang membahayakan. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis mafhumnya itu termasuk kehancuran Bani Israil itu banyak tanya. Nah, ini juga bukan untuk hanya seorang murid. Mungkin kita juga sekali-kali sowan datang kepada orang alim minta ijazah. Contohnya gitu lah, minta ijazah amalan. Itu dulu kita disampaikan seperti itu. Kalau sudah dikasih amalan ijazah sama guru, jangan banyak bertanya, diam saja. Apa yang diarahkan langsung diamalkan, itu saja. Karena kita di pesantren itu contoh puasa 40 hari tirakat, kalau bahasa tirakat puasa 40 hari selawat ilmu Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli nafsin wa nafasin bi 'adadi kulli ma'lumin lak. Itu selawat ilmu biar butuhan udah dapat ilmu, dibaca sekian ratus, sekian ribu, dibarengi dengan puasa 40 hari. Maka kata kiai, ya amalkan puasa 40 hari, baca selawat ilmunya. Nah ketika itu ya sudah, tinggal baca saja, jangan tanya lagi. Berapa banyak Pak Yai? 1000. 1000 itu kapan Pak Yai? Setiap lepas sholat. Kan makin berat. Tadi tidak kayak gitu. Tadi yang penting baca aja sholat ilmunya. Karena terlalu banyak bicara, banyak bertanya, akhirnya memberatkan. Inilah mirip kasus Bani Israil. Wa idh qala Musa liqaumihi inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqarah. Allah perintahkan kalian sembelih sapi. Ya sudah, sapi betina. Bertanya pula dia. Bertanya dia, Bani Israilnya. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Musa, itu sapinya itu sapi betina yang seperti apa? Kata Nabi Musa, qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la bikr. Disampaikan oleh Allah, itu sapi betinanya yaitu baqaratun la faridun wa la bikr. Tidak, dia perawan masih. Belum janda, belum dikawini itu. Apa bahasanya? Masa ada sapi janda. Pokoknya belum dikawin. Banyak tanya dia. Akhirnya sifat sapi itu menjadi semakin sulit. Warnanya warna kekuning-kuningan yang enak dipandang. Akhirnya sampai-sampai mereka ini hampir sulit menemukan sapi yang diperintahkan itu. Sebenarnya kalau tidak bertanya, ketika itu langsung selesai. Carinya sapi betina langsung selesai. Tapi karena banyak bertanya, jadi memberatkan. Jadi ternyata banyak bertanya itu juga dah dibenarkan kalau sifatnya memang yang tidak penting untuk ditanyakan. Karena Al-Quran sendiri berkata,
Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukum. Wahai orang beriman, jangan bertanya sesuatu yang kalau dijelaskan malah menjadikan kamu berat. Ya sudah, kalau Allah mengatakan yang haram hanya ini saja, ini, sudah selesai. Jangan bertanya lagi, kalau ini haram ya haram, makin banyak jadinya. Padahal yang diharamkan Allah cuma berapa gitu. Ya sudah, cukup itu aja yang kita terima gitu. Nah, sama seorang murid dikasih arah sama gurunya, ya puasa 40 hari 40 malam, amalkan selawat ibunya ya. Gurunya bilangannya terserah berarti. Cuma muridnya kena merasa belum mantap, tanya lagi, itu berapa banyak Pak Yai? 10.000 gitu. Nah, akhirnya tidak mampu menjalankan 10.000 itu malam apa siang setiap sholat. Nah, tambah bening intinya. Kan terlalu banyak tanya. Coba tadi yang baik Pak Yai, baik guru, insyaallah saya amalkan, selesai. Tinggal puasa 10 hari baca sekemampuan kita. Mau 100 kah, mau 20, mau 10. Akhirnya terlaksana perintah Kiai. Tapi kalau banyak tanya, akhirnya berisiko. Nah, ini kalau terlalu banyak bertanya. Terlebih lagi Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai bertanya kepada guru itu sifatnya ingin ngetes. Ini mungkin untuk yang di majelis ini tidak. Ini kita membahas ini kemungkinan kalau kita punya anak, punya cucu, arah-arah ini hendaknya disampaikan. Kalau bertanya jangan sampai ada unsur-unsur ingin ngetes kemampuan guru. Itu fatal betul itu. Fatal sekali. Jangan sampai. Disebutkan itu, barang siapa yang dia ini bertanya kepada gurunya liyuqizahu aw liya'rifaha arafa syauhu amla, menanyakan suatu pertanyaan tujuannya untuk membuat gurunya itu tidak mampu jawab atau ingin ngetes. Tahu tidak dia jawabnya? Maka itu akan seketika mencabut keberkahan ilmu dan keberkahan guru ini. Jangan sampai. Dan ini Bapak Ibu, saya menyaksikan langsung. Teman kita dulu di sana ada luar biasa, orang Surabaya, pintarnya Masya Allah, sampai satu pondok duduknya profesor. Saya ngaku betul, pintarnya Masya Allah. Kita masih kelas 3, bawaan bacaan dia kelas 6. Tidak tanggung-tanggung, memang tipenya orang jenius gitu gaya belajarnya. Orang masih kelas 3, dia baca kelas 3, dia tidak. Dia kelas 4, kelas 5, kelas 6 udah dibaca sama dia. Nah, dimana karena kelasnya makin kelas 3, wawasannya udah luas. Pernah dia ngetes guru kita dari Lombok, ditanyanya permasalahan tentang seputar tahu, luar biasa belitnya, luar biasa sulitnya. Itu kelabakan ustaznya malu, tidak bisa jawab. Akhirnya dulu kita husnuzon dengan dia, ini kalau jadi ustaz luar biasa nih kalau lulus. Ternyata tidak lulus, dibatalkan oleh Allah, tidak selesai mondok itu. Baru 5 tahun langsung tidak tahu penyebabnya apa, kena kasus curi, kemudian dapat masalah, dikeluarkan, diusir dari pondok. Ya Allah, mungkin wallah ada, karena mungkin ada dia dulu nanya gurunya untuk ngetes gitu. Dia tidak tahu jawabannya, dia ingin tahu ini guru ini bisa tidak jawabnya. Jadi betul-betul termasuk sikap yang berbahaya, sikap ngetes. Nah, kalau bagi seorang murid tentunya, terutama ngetes gurunya. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Bapak Ibu itu punya 2 teman, namanya Ibnu Syaqo dan Ibnu Abi Isrud. Ibnu Syaqo ini dengan Ibnu Abi Isrud dua-duanya pintar. Bahkan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam cerita itu, ini dinukil dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah, itu kecerdasan tinggi yang 2 ini. Sehingga biasa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kalau ingin muzakarah ilmu, ini diskusi dengan 2 teman ini, karena memang pintar. Syekh Abdul Qadir Jilani di bawahnya urusan kepintaran. Suatu ketika Syekh Abdul Qadir Jilani ini ngajak kawannya untuk siaran ke seorang wali Aus, seorang orang alim dikenal wali. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, kita waktu libur ziarah ada tuh terkenal di kampung sebelah orang alim dikenal wali. Kawannya semangat, tapi ternyata tujuannya lain. Yang Ibnu Syaqo ini orangnya pintar. Apa kata dia? Wah, ya, sama-sama kita berangkat. Aku sudah mempersiapkan pertanyaan yang sulit sekali. Aku ingin melihat jawaban dia. Aku ingin buat dia bingung dengan pertanyaan saya ini. Kira-kira bisa gak dia?
Apakah betul dia wali? Mana itu? Wali diterabadan dia. Yang satu lagi Ibnu Abi Isrun sama. Ya, aku sudah mempersiapkan pertanyaan juga sulit. Kalau kamu gimana, Abdul Qadir? Apa yang kamu persiapkan? Kalau saya tidak bertanya, kata beliau, saya datang hanya ingin tabarrukan, ingin ngambil berkah beliau. Berangkat tiga orang ini sampai ke rumah wali itu, langsung muka syafah. Wali itu langsung tahu, Ibnu Syaqo, Ibnu Abi Isrun, anakku Abdul Qadir. Kalian datang dengan niat dan tujuan yang berbeda-beda. Kamu Ibnu Syaqo ingin bertanya permasalahan ini dan ini dan ini kan? Kaget dia. Oh, tahu ya? Tahukah kau pertanyaanmu itu jawabannya di sini dalam kitab ini, halaman ini. Wahai Ibnu Syaqo, karena tujuanmu ingin menjatuhkanku, bikin aku bingung dengan pertanyaanmu. Aku lihat api kekufuran berada dalam rusukmu. Kekufuran. Kamu juga ingin membuat aku bingung dengan pertanyaan. Aku lihat dunia mengerumuni engkau dijatuhi dunia dalam dirimu. Nah, engkau anakku Abdul Qadir datang ingin mengambil keberkahan. Maka aku lihat nanti suatu ketika di telapak kakimu lah tengkuk-tengkuknya para wali berada. Maksudnya menjadi sultanul aulia. Engkau ini menjadi pimpinnya para wali. Betul. Berselang berapa lama 3 orang ini selesai belajar untuk ilmu, Ibnu Syaqo diutus karena orang pintar di zaman itu, diutus ke satu negeri untuk bertemu pendeta Nasrani. Ketika diutus ke pendeta Nasrani, kepincut tergoda dengan anak perempuan Nasrani itu yang cantik. Saking cintanya dia bilang, aku ingin menikahnya. Kata pendeta, boleh saja, tapi harus masuk Nasrani. Tidak masalah, masuk Nasrani. Langsung kufur dia. Yang satu lagi Ibnu Abi Isrun itu juga disuruh untuk ngurusi pajak. Habis, tidak ada lagi berguna ilmunya. Habis untuk ngurusi pajak saja, tidak berguna ilmunya. Karena suruh adab dari. Nah, Syekh Abdul Qadir ini tidak dipilih oleh Allah menjadi sultan Muawiyah berkat adabnya dengan seorang ulama tersebut. Bapak Ibu diberkahi Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Nanti insyaallah pada lain kesempatan waktu kita lanjutkan insyaallah. Kita tutup atas kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal, wa na'udzu billahi min adhabil nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.